Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahyuda Marwulan dengan NIM J3A118082. Saya dari kelas D Praktikum 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan distribusi informasi yaitu inovasi desa, di mana inovasi saya sendiri adalah inovasi tempat pembuangan sampah Toyomerto atau TPST dengan aplikasi pendukung bank sampah digital atau BSD di Kelurahan Toyomerto, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten. Adapun outline presentasi saya kali ini yaitu pendahuluan, pembahasan, penutup, dan juga hasil wawancara. Langsung saja ke presentasi saya yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang dari inovasi yang saya buat sendiri ini memang yaitu karena permasalahan sampah yang masih banyak kita temui itu. Permasalahan sampah ini hadir karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Dan juga memang karena kurangnya kemampuan dari kita untuk mendaur ulang sampah secara pribadi gitu, secara masing-masing gitu. Individunya belum mampu mengolah itu sendiri sehingga mengandalkan pusat atau tempat pengolahan sampah terpadu. Nah, seperti yang kita ketahui, sampah ini terbagi dengan dua jenis. Yang pertama adalah sampah organik, yang kedua adalah sampah anorganik. Di mana sampah organik sendiri itu merupakan sampah yang mudah terurai, bisa terurai secara alami. Contohnya adalah sampah sisa-sisa makanan dan sampah kotoran manusia. Lalu yang selanjutnya adalah sampah anorganik, di mana sampah anorganik ini butuh campur tangan manusia untuk mengolahnya dan juga harus terurai dalam waktu yang panjang. Contohnya adalah botol plastik, sampah plastik, dan juga sampah kaleng. Jika sampah seperti ini banyak menumpuk, maka akan terjadi kerugian, bukan hanya untuk manusianya sendiri seperti permasalahan lingkungan, bau tidak sedap, tapi juga untuk bumi kita sendiri. Bumi kita sendiri bisa rusak karena banyaknya sampah, ekosistem juga bisa rusak. Nah, maka dari itu banyak sekali pecinta lingkungan yang memperhatikan pendaur ulangan sampah anorganik ini. Nah, selanjutnya yaitu di Kelurahan Toyomerto sendiri, permasalahan sampah ini masih banyak ditemui, bahkan yang paling utama di Kelurahan Toyomerto ini adalah permasalahan sampah, di mana sampah banyak ditemukan di pinggir-pinggir jalan hingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Hal ini tuh dikarenakan masyarakat Kelurahan Toyomerto masih kurang sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, maka dari itu sering sekali ditemukan sampah di pinggir jalan. Selanjutnya, permasalahan sampah ini hadir karena memang kegiatan work from home dan study from home selama virus corona ini melanda yang menyebabkan peningkatan jumlah sampah rumah tangga di Kelurahan Toyomerto. Dan memang di kelurahan ini sering sekali terjadi keterlambatan dalam pengangkutan sampah di tempat pembuangan sampah sementara yang ada di Kelurahan Toyomerto yang diangkut oleh pusat. Nah, terlebih lagi sama virus corona ini memang mandek dalam hal pengangkutan sampah. Nah, sehingga inovasi ini saya buat diharapkan mampu untuk membantu permasalahan yang ada di Kelurahan Toyomerto itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan dari inovasi saya sendiri. Inovasi yang akan dilakukan di Kelurahan Toyomerto ini sendiri yaitu tempat pembuangan sampah Toyomerto atau TPST. Nah, tempat pembuangan sampah Toyomerto ini nantinya akan dikelola oleh masyarakat Toyomerto yang memang membutuhkan uang atau kehilangan pekerjaan yang disebabkan oleh pandemi virus corona ini. Nantinya masyarakat ini akan diajarkan bagaimana caranya mengumpulkan sampah, memilah sampah, mengolah sampah, mendaur ulang sampah, dan nantinya sampah yang sudah diolah ini akan dibuat sesuatu yang memiliki nilai jual. Nah, setelah itu hasilnya akan mereka jual supaya mereka mendapatkan penghasilan selama pandemi ini. Seperti mereka buat kerajinan dari sampah plastik atau sampah kaleng dan juga membuat pupuk dari sampah organik. Nah, seperti itu. Nah, inovasi ini bukan hanya membantu untuk mengurangi penumpukan sampah yang ada, bahkan bisa membantu pemerintah pusat dalam pendaur ulangan sampah ini, namun juga dapat membuat masyarakat Kelurahan Toyomerto mandiri secara ekonomi gitu. Serta di TPST ini nantinya masyarakat yang bukan pekerja TPST pun bisa menukarkan sampah-sampah yang mereka miliki ke tempat pembuangan sampah Toyomerto ini. Nah, nantinya mereka setelah menukarkan, mereka akan mendapatkan poin sesuai dengan berat sampah yang sudah mereka tukarkan. Nantinya poinnya akan masuk ke aplikasi bank sampah digital atau BSD. Nanti poin ini akan mereka tukarkan ke UMKM yang menjadi mitra TPST.
Aplikasi bank sampah digital ini atau BSD merupakan aplikasi yang menarik yang dibuat untuk menarik minat masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan lagi. Nantinya masyarakat yang sudah mengunduh aplikasi BSD ini dapat menukarkan sampah yang mereka miliki, baik itu sampah botol plastik maupun sampah kaleng. Setelah mereka tukarkan, sampahnya akan ditimbang. Setelah itu mereka diarahkan untuk scan barcode. Nah, nanti setelah scan barcode, maka secara otomatis poin akan masuk ke aplikasi mereka. Nah, nantinya ini poin yang mereka dapatkan seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, dapat mereka tukarkan ke UMKM ataupun stakeholders kami. Seperti itu, dapat ditukar berupa barang ataupun kebutuhan-kebutuhan yang memang mereka butuhkan. Nah, nantinya uang untuk membayar UMKM ini yang akan dijadikan imbalan untuk penukar sampah dihasilkan oleh penjualan sampah ke pengepul, karena nanti sebagian sampah di TPST itu tidak semuanya akan didaur ulang, hanya beberapa, karena tidak memungkinkan jika didaur ulang semua di sana. Maka sebagian ada juga yang akan dijual ke pengepul yang memang mengolah sampah plastik dan sampah kaleng seperti itu. Adapun tujuan dari inovasi yang saya buat ini ya tentu saja yang pertama adalah mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, lalu juga membantu pemerintah pusat dalam hal pendaur ulangan sampah supaya Kelurahan Toyomerto ini mandiri dalam pengolahan sampah. Yang ketiga juga membantu masyarakat Toyomerto yang mungkin menjadi pengangguran atau yang terkena dampak pandemi virus corona ini, kehilangan pekerjaan mereka, sehingga mereka dapat sedikit uang mungkin dari pekerjaan mereka di TPST ataupun dari penukaran sampah yang mereka lakukan. Selanjutnya adalah mengedukasi masyarakat Kelurahan Toyomerto bagaimana cara memilah sampah dan mendaur ulang sampah. Dan yang terakhir adalah membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Toyomerto dan juga menarik minat mereka supaya tidak membuang sampah sembarangan lagi, serta meningkatkan pendapatan UMKM di Toyomerto yang menjadi mitra kami, seperti itu. Yang selanjutnya adalah tahapan-tahapan penerimaan informasi inovasi. Yang pertama adalah tahap pengetahuan, yaitu pelaku inovasi ini tentu saja mencari tahu tentang inovasi yang akan mereka lakukan. Mereka harus mempelajari secara dalam tentang apa sih inovasi yang akan mereka lakukan, bagaimana cara penyampaiannya, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah tahap persuasi, di mana nanti pelaku inovasi yang sudah mempelajari inovasinya tersebut akan melakukan sosialisasi ke masyarakat kelurahan tentang inovasi yang akan mereka lakukan di kelurahan tersebut. Yang selanjutnya yaitu tahap keputusan. Nah, pada tahap ini masyarakat dibebaskan untuk memilih akan mengikuti inovasi yang dibuat atau tidak mengikuti inovasi tersebut. Selanjutnya adalah tahapan implementasi. Nah, pada tahapan ini inovasi sudah mulai dilakukan, pelatihan sudah mulai diajarkan kepada masyarakat yang memang berminat untuk menjadi bagian dari inovasi ini sendiri. Dan yang terakhir adalah tahapan konfirmasi. Nah, pada tahapan ini masyarakat sudah dapat menjalankan inovasi yang diadakan itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah stakeholders yang terlibat dalam inovasi ini, yang tentunya adalah pihak Kelurahan Toyomerto. Yang kedua adalah masyarakat Kelurahan Toyomerto tentunya yang akan menjadi target dari inovasi ini sendiri. Yang ketiga ada UMKM yang ada di Kelurahan Toyomerto yang nantinya akan menjadi mitra TPST. Dan yang terakhir adalah pengepul sampah plastik yang nantinya akan kami berikan sampah sisa dari TPST untuk dijual. Lalu kesimpulan. Nah, kesimpulannya sendiri, permasalahan sampah ini menjadi permasalahan yang masih sangat difokuskan di Kelurahan Toyomerto karena memang kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya itu sangat amat kurang. Nah, maka dari itu diharapkan inovasi tempat pengolahan sampah Toyomerto atau TPST dan aplikasi pendukungnya itu Bank Sampah Digital atau BSD diharapkan mampu menangani permasalahan tersebut dan mampu membantu mengurangi jumlah sampah yang ada serta meningkatkan pendapatan masyarakat di tengah pandemi virus corona ini. Selanjutnya adalah hasil wawancara dengan LPM, di mana saya mewawancarai Bapak Iskandar selaku lurah dari Kelurahan Toyomerto. Nah, Bapak Iskandar sendiri sangat setuju dengan inovasi yang saya buat karena beliau pun merasa permasalahan sampah di Kelurahan Toyomerto ini tidak kunjung selesai. Ditambah lagi karena memang selama pandemi virus corona ini jumlah sampah meningkat dan juga pengangkutan dari pusat itu sering terlambat. Nah, hanya saja tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama, persiapan yang matang untuk menjalankan inovasi ini sendiri. Adapun dampak negatif dari inovasi ini sendiri yaitu masyarakat cenderung akan menjadi seseorang yang tidak ikhlas karena melakukan segala sesuatu
yang mengharapkan imbalan. Nah, selanjutnya karena pandemi virus corona ini tentunya akan sulit untuk memberikan inovasi ini ke masyarakat, terlebih inovasi dilakukan secara daring gitu, melakukan sosialisasinya secara daring, dan ini bisa saja menimbulkan miskomunikasi antara masyarakat dan juga dengan pelaku inovasi sendiri. Saran dari Pak Lurah adalah yaitu untuk memikirkan inovasi ini secara matang-matang, bagaimana cara menyampaikannya kepada masyarakat, di mana tempat untuk melakukan inovasi ini sendiri, dan juga harus menghindari kerumunan yang nantinya akan mempercepat persebaran virus corona. Jadi diusahakan untuk melakukan sosialisasinya secara daring dan dipersiapkan secara matang media-media agar sosialisasi ini tersampaikan dengan baik gitu, maksud dan tujuannya. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.